Terus satu lagi dong, cerita pengalaman kan di ruangan bayi ya. Itu tuh maksudnya kondisi bayi yang paling membuat terharu atau apa? Dengerin, pasti asyik. Kan pasti kan setiap hari hampir ada yang lahirin. Yang paling terharu tuh kalau misalnya bayinya, misalnya banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya ada yang terharu itu, misalnya dia itu bayinya dibuang sama keluarganya. Misalnya kita ada yang nemuin bayi nih. Banyak sih udah beberapa kali bayi dibuang keluarganya, masuk ke ruangan kita, ya kan? Masuk ke ruangan kita, udah gitu bayinya tuh kita rawat bener-bener. Terus ya mereka diurus, orang tuanya nggak mau bertanggung jawab, tapi ada yang mau tanggung jawab. Misalnya mereka, salah satunya ya, ada yang mau ngadopsi, tapi kan kita nggak ada urusannya sama adopsi, nanti kan diurusnya sama dinas sosial, ya kan? Tapi rezeki anak itu tuh bagus, diadopsinya sama dokter anestesi, sama perawat di situ. Gitu. Berarti anak-anak yang di situ belum tentu anak-anak hasil lahiran, kadang anak-anak yang dibuang juga ada yang di situ dirawat. Iya. Itu kalau misalnya nggak ada yang mau ngambil sama sekali, gimana tuh deh? Biasanya sih ada. Nggak pernah lama ya. Berarti rumah sakit itu ngasih tahu juga dong ke orang-orang. Maksudnya kayak ngebuka. Udah ngasih tahu. Biasanya gini, anak yang misalnya dibuang nih, ya kan? Dibuang. Misalnya yang ngambilnya kan ngasih ke kantor polisi. Kantor polisi ke dinas sosial. Ngasih bayi ini. Dinas sosial bawa ke rumah sakit. Jadi nanti dinas sosial yang ngurusnya. Oh, yang ngurusin. Oh, di rumah sakitnya ada nih bayi ini. Gitu ya? Gitu. Berarti yang paling perawatan si bayi ini siapa? Dinas sosial. Terus yang paling sedih misalnya kita ngerawat bayi itu lahir prematur nih, pasti di sana tuh sampai sebulan lebih, ada yang sampai 2 bulan. Kalau prematur rata-rata berapa bulan? Maksudnya pas lahiran 7 bulan? 32 minggu. Jadi dari dia lahir kecil banget, nggak bisa melek sama sekali, napas aja pakai alat bantu napas, sampai dia bisa nyusu, kita tuh ngurusin dia. Jadi kayak, ya ampun ini bayi tuh dulu nggak bisa ngapa-ngapain, dan sekarang dia udah bisa nyusu ke mamahnya, gitu kan. Kita ngerasa ada andil. Iya, kayak di situ buat ngurusin dia. Jadi kayak anak sendiri. Kayak membantu seseorang untuk hidup nggak sih? Iya sih sebenarnya sih. Jadi ada gimana ya? Kalau ngelihatnya tuh kayak, ya ampun anak gue. Jadi bukan kayak ke pasien lagi. Soalnya kan dia di sana dirawat sampai 2 bulan. Itu kalau misalnya gini ya, maaf nih, misalnya bayi lahir prematur. Itu ada nggak yang sampai tiba-tiba dia di tengah jalan lagi dirawat meninggal gitu? Banyak. Itu setiap bayi prematur pasti langsung dimasukin inkubator. Bayi misalnya beratnya lahir dengan prematur, gitu, dia napas aja kan susah. Dari dia lahir aja kita udah berjuang banget kan buat ya, gimana nih anak caranya dia bisa napas, dia bisa hidup. Jadi kita pompa-pompa anak ini, langsung kita bawa ke rumah pakai alat bantu napas, kita bawa ke NICU, pasang alat bantu napas, diinfus, pakai ventilator. Ini tuh bisa sampai 2 bulan, 2 bulan sebulanan. Di NICU tuh ruangan ya? Ruangan ICU bayi. Jadi buat perawatan bayi khusus di situ biasanya dia sampai 3 mingguan. Di situ nggak cuma pakai alat bantu napas sih, biasanya bayi-bayi kecil itu dari hemoglobinnya rendah, terus transfusi lagi, sampai kalau transfusi sampai ke kepala. Iya, berarti transfusi ditusuk-tusuk gitu ini nih. Iya. Oh, kasihan banget ya. Perjuangannya, terus ibu-ibu yang punya bayi prematur itu kebanyakan ibu-ibu hebat. Dia bisa sabar berpisah dari anaknya. Iya, sabar buat bolak-balik ke rumah sakit, buat temenin anaknya.
ditemeninnya gimana? Kayak pasien biasa aja gitu, ada jam jenguk rawatnya, jam Jam jenguk, jenguknya. jam jenguk. Kalau dia transfusi darah, darahnya dari ibunya atau dari stok darah yang ada di rumah sakit? Dari rumah sakit. Kalau misalnya darahnya ada, kecuali kayak kemarin kan stok darah waktu ada COVID, berkurang banget kan stok darah, jadinya ada yang mau transfusi harus bawa 2 orang donor. Oh, untuk si bayi ini misalnya. Itu kan, terus kan lu juga kan kadang suka ngirim foto tuh bayi-bayi apa sih, sakit gitu ya, kelainan yang kadang gimana pas lahir bentuknya tidak normal. Itu kira-kira penyebab bayi bisa lahir kayak gitu tuh dari si ibu hamil sendiri karena apa deh? Biasanya sih tokso. Tokso itu kayak ibunya ada virus. Sama aja kayak virus. Jadi sebelum hamil itu, ya kita tuh sebenarnya harus cek IgM, IgG, banyak. Ya, pokoknya ada MCU buat ibu. Jadi kita sebelum mau hamil nih, mau rencana hamil, kita harus ini sebenarnya harus apa sih, medical check up. Oh, semuanya bisa dari, tuh. Ya, bukan cuma dari ibunya, dari bapaknya juga tokso itu. Si virus ini namanya tokso, apa kelainan ini namanya tokso? Virusnya namanya? Tokso, virusnya biasanya. Oh, itu ketahuan nggak pas lagi hamil? Kalau misalnya kita ada cek labnya khusus, jadi oh, dia ada cek lab lagi, makanya kenapa setiap hamil tuh harus kontrol terus ke rumah sakit kali ya? Ya. Tapi misalnya, terus kalau misalnya kelainan juga pas kita WFH kita dikasih tahu. Oh, berarti kelainan itu udah bisa dilihat dari pas masih dalam perut nih? Bisa dalam perut. Kalau misalnya kita biasanya gini, misalnya kelainannya parah banget nih, nanti kita kasih tahu ibunya. Berarti kelainan parah itu si ibunya tuh pas dia hamil tuh pertama kali hamil memang ada virusnya, makanya si bayinya virusnya juga bertumbuh gitu mungkin. Iya. Ada juga yang kelainan itu bisa jadi ibunya udah mencoba ngegugurin dia. Oh, ibunya nggak mau hamil, gugurin. Dia minum obat apa gitu. Biasanya gitu. Berarti untuk perjuangan menghidupkan satu nyawa itu luar biasa banget ya. Tiap hari itu ngelihat bayi dari kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang kalau misalnya udah ngerawat kayak tadi misalnya, sedih nggak kalau misalnya bayi itu tuh bahagia dan sedih kali ya, dibawa pulang sama orang tuanya gitu? Iya, kita jadi yang pun nih bayi dari nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia bisa gitu tuh kita lihat gitu perkembangannya. Jadi kayak ada ikatan batin gak sih sama tiap bayi gitu yang ada di situ? Soalnya kan kita tiap hari nyusuin dia, mandiin dia, jadi kayak ke anak sendiri aja. Tapi ada juga orang tua yang seenaknya, mentang-mentang anak, jadi mentang-mentang anaknya di rumah sakit dirawat, jadi dia nggak pernah nengokin. Oh, udah aman ini mungkin ya, dia kayak udah ada perawat yang ngurusin anaknya gitu. Dan dia pun kalau misalnya kita mau minta persetujuan buat transfusi kan harus persetujuan orang tua kan. Dia nggak pernah apa sih namanya jawab telepon. Ada juga yang kayak gitu. Mungkin dia ngerasa karena dia udah bayar, apa enggak? Kan dia bayarnya pakai BPJS kalau di kita. Oh, semuanya pakai BPJS. Ruangan bayi juga pakai BPJS. Ruangan bayi itu pakai semuanya dikit. Soalnya ruangan bayi itu mahal. Bukan kayak orang dewasa, mereka pun kalau misalnya tunai bisa sampai 75 juta. Ada yang sampai 50 juta, ada yang sampai 40. Jadi itu semua ditanggung BPJS. Pantesan mungkin yang kayak orang tua yang kayak tadi ngerasa udah ngeluarin duit, udah anaknya di rumah sakit gitu kan. Kita paling kalau misalnya ini kita cuma minta pampers sama tisu basah. Udah itu aja. Susu nggak? Susu dari kita. Botolnya? Kecuali ibu ada asinya. Ibunya misalnya. Oh, ibunya juga nggak boleh. Botol pun dari kita. Wow.
Bagus juga berarti pemerintah ya. Iya. Sebenarnya sih kalau di pasien-pasien udah enak sekarang kalau misalnya pasien tuh Enaknya? ya enak, maksudnya kan pembayaran udah pakai BPJS, kita nggak diada, paling kalau misalnya ada obat-obat tertentu aja yang nggak bisa di cover BPJS. Tapi kan keperawatan juga enak dong. Enggak ya? Enggak banyak bonus dan lain-lainnya ya? Tidak sama sekali. Asyik kan? Thank you.